Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak Kabupaten Barru Angkatan 11, Ade Wardiman SPD dari UPTD SDN 83 Barru. Di akhir modul 1.1 ini, saya akan merefleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pemahaman dan praktik nyata yang saya lakukan di dalam kelas. Dalam modul 1.1, kami diarahkan untuk memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pemberian materi secara daring oleh fasilitator dan instruktur. Memahami dan menyelesaikan tugas untuk memperdalam pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kami diarahkan untuk memahami filosofi dengan alur belajar merdeka, yaitu M. Mulai dari diri, E. Eksplorasi konsep, R. Ruang kolaborasi, D. Demonstrasi kontekstual, E. Elaborasi pemahaman, K. Koneksi antar materi, dan A. Aksi nyata. Lebih lanjut, pada masing-masing tahapan belajar ini, calon guru penggerak diberi kesempatan mengembangkan kompetensi melalui unggahan tugas sesuai dengan instruksi dari masing-masing tahapan. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa 1. Proses pembelajaran memperlakukan peserta didik itu sama. 2. Pembelajaran yang saya lakukan masih menggunakan metode konvensional. 3. Peserta didik pasif dalam proses pembelajaran. 4. Pembelajaran masih terpaku dan hanya berpedoman pada buku atau tidak variatif. 5. Pembelajaran yang hanya sekadar memperkaya pengetahuan semata. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mendapat wawasan baru, di mana murid perlu dituntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam hal ini, 1. Pembelajaran yang dilakukan perlu memperhatikan perbedaan pada peserta didik. 2. Pembelajaran dilakukan perlu menggunakan model, metode, strategi yang terkini atau bervariatif. 3. Perlunya mendesain pembelajaran yang seru dan menyenangkan agar murid menjadi aktif. 4. Mengajar dengan memperhatikan prinsip ambak, apa manfaat bagiku, dalam artian pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kebutuhan murid. 5. Pembelajaran dasar yang penting bagi murid ialah pendidikan karakter sesuai sosial budaya yang berlaku. Praktek pembelajaran yang dilakukan memanfaatkan teknologi pembelajaran seperti penggunaan Chromebook dan aplikasi pembelajaran agar kegiatan pembelajaran lebih inovatif dan menyenangkan. Setelah proses perubahan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, perasaan yang dirasakan ialah senang, bangga, optimis, dan percaya diri. Dengan hal ini, saya berharap apa yang telah saya lakukan dapat memberikan manfaat kepada murid dan memacu motivasi saya dan dapat menjadi inspirasi pembelajaran. Lebih lanjut, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. 1. Model pembelajaran kooperatif. Saya mengelompokkan murid secara heterogen agar tercipta keterampilan kolaborasi. 2. Saya menggunakan model pembelajaran bervariatif yang dapat memacu berpikir kritis murid, seperti penggunaan model pembelajaran problem-based learning. Saya memanfaatkan alat pembelajaran teknologi seperti Chromebook yang bermanfaat melatih murid mengumpulkan data atau informasi, serta pemanfaatan web quizzes sebagai media mengukur pemahaman murid. Berikut adalah pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang telah dilakukan. 1. Saya mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang baru tentang hakikat pengajaran pendidikan dalam hal menuntun kodrat anak yang sebenarnya. 2. Proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan memberikan mereka kebebasan dalam mencari materi sesuai tema yang diberikan. Murid mencari sendiri dalam berbagai referensi di internet
dengan memakai Chromebook secara berkelompok. 3. Saya perlu memahami perbedaan dan keunikan murid masing-masing, di mana perlakuan yang diberikan dapat berbeda pula. Dalam hal ini, mereka diberi kebebasan dalam menggunakan gaya belajarnya, memupuk ekosistem pembelajaran aktif dan kolaboratif dalam pembelajaran. Kami sangat bersyukur Pak Ade lulus menjalani pendidikan guru penggerak ini. Kami berharap apa yang Bapak terima bisa diaplikasikan dengan baik di dalam kelas. Bapak Ade mulai mengaplikasikan ilmu yang diterima. Perkembangan mengajarnya pun sangat mengapresiasi kami. Dengan pemahaman yang diberikan oleh Bapak Ade yang mengatakan penerapan proses pembelajaran itu perlu adanya perlakuan yang berbeda di hadapan peserta didik karena mereka mempunyai kodrat yang berbeda. Peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda, jadi perlakuannya pun berbeda. Dengan adanya pemahaman seperti ini, saya pun sebagai guru perlu menerapkan hal tersebut. Saya adalah murid yang dulunya malu bertanya, tapi ketika Pak Guru memberi kami kebebasan belajar yang menyenangkan, saya pun berani mengungkapkan pendapat maupun bertanya dan percaya diri. Belajar lebih menyenangkan ketika Pak Guru membolehkan kami mencari materi melalui internet dengan menggunakan HP atau laptop. HP juga kami gunakan menjawab kuis-kuis dari aplikasi-aplikasi yang diarahkan oleh Pak Guru. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.